Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar coding, yaitu Ibu Vici Syahril Khairani, SPD MPD. Izin sebelumnya perkenalkan, saya Yevita Nugrahi Lihana dengan NIM 24035043 dari Prodi Pendidikan Kimia. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan tentang aplikasi sederhana dari pemrograman, yaitu aplikasi manajemen inventaris barang sederhana. Ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah pengantar coding. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi ini. Di era digital saat ini, pengelolaan data secara manual sudah mulai ditinggalkan. Salah satu bentuk digitalisasi yang sederhana namun bermanfaat adalah sistem manajemen inventaris barang. Inventarisasi sangat penting untuk mencatat, mengelola, dan mengontrol barang-barang yang dimiliki oleh suatu organisasi, toko, atau individu. Dalam tugas ini, dibuat sebuah aplikasi sederhana menggunakan bahasa pemrograman C++ yang berfungsi untuk mengelola data barang. Aplikasi ini mencakup fitur-fitur dasar seperti menambah barang baru, menampilkan seluruh barang yang telah dimasukkan, mencari barang berdasarkan kode tertentu, serta menghapus barang dari data inventaris. Tujuan dari pemrograman ini adalah untuk menerapkan prinsip dasar pemrograman modular serta penggunaan struktur data dinamis atau disebut dengan vektor yang berguna dalam pengelolaan data sederhana namun fleksibel. Saya akan menjelaskan program C++ yang saya gunakan pada aplikasi inventaris barang sederhana. Di sini saya menggunakan include iostream yang digunakan untuk mengaktifkan input output seperti chain dan code. Kemudian saya menggunakan using namespace std titik koma supaya kita tidak perlu menulis std titik dua chain dan std titik dua code setiap kalinya. Lanjut, di sini saya menulis struk data untuk suatu barang, di mana struk barang, kemudian struk barang untuk menyimpan dua data, yaitu string nama dan int jumlah. Kemudian langsung kita deklarasikan data 100 titik koma maksimal 100 barang. Di sini kita membuat array yang berisi 100 barang maksimal, dan in total digunakan untuk menyimpan jumlah barang yang sudah dimasukkan ke array data, kemudian menambahkan barang baru. Fungsi ini akan meminta input nama dan jumlah barang, lalu menyimpannya ke dalam array data. Code nama barang, kemudian chain data total, kemudian code jumlah, chain data total jumlah, dan yang terakhir setelah selesai total plus digunakan untuk menambahkan hitungan barang yang sudah ada. Lanjut, menampilkan semua barang. Di sini fungsinya code lihat, kemudian code daftar barang. Fungsi ini akan menampilkan seluruh
barang yang sudah ada di dalam array. Kemudian menggunakan perulangan for dari 0 sampai total. Kemudian menuliskan code mencari barang berdasarkan nama. Sini kita menggunakan for cari, lanjut string nama, yaitu nama barang yang dicari. Kemudian change nama, lanjut ke for in i sama dengan 0.2i total. Ini berfungsi apabila jika nama cocok dengan salah satu data maka akan ditampilkan, tapi jika barang tidak ditemukan maka akan muncul pesan seperti barang tidak ditemukan. Apabila barang ditemukan, maka akan masuk seperti itu. Selanjutnya, untuk menghapus barang berdasarkan nama. Di sini fungsi ini mencari nama barang, lalu menghapusnya dengan cara menggeser semua data setelahnya ke kiri. Itu buat seperti yang di atas tadi, string nama, code nama barang yang ingin dihapus, kemudian change nama, kemudian for in setelah itu total strip karena jumlah barang akan berkurang 1. Lanjut ke maka hasilnya akan ditampilkan barang tidak ditemukan. Lanjut fungsi utama atau menu utama yang akan kita pakai. Jangan lupa memakai in main lagi, kemudian in pilihan. Sini kita akan membuat tampilan menu dari inventaris barang sederhana ini, seperti menu inventaris, kemudian lanjut ke code nomor 1 tambah barang, yang kedua
barang. Selanjutnya nomor 3, cari barang. Cari barang. Dan yang keempat, hapus barang. Kemudian yang kelima, menunya keluar. Kemudian lanjut ke menu pilih dan menggunakan change pilihan. Fungsi utama menampilkan menu interaktif. Selanjutnya menggunakan do wheel agar menu muncul terus-menerus sampai user memilih keluar. Itu pilihan 5. Kemudian kita run. Oke, hasilnya akan keluar seperti ini outputnya, dimana kita ngetik 1, masukkan kode barang, lanjut ke nama barang dan jumlah, masukkan harga. Apabila kita menambah barang lagi seperti yang di atas, masukkan kode barang, kemudian nama barang, jumlah, dan harga. Kemudian tambah barang lagi, masukkan kode barang, nama barang, misalnya pensil, masukkan jumlah dan masukkan harganya. Lanjut kita masukkan menu tambah barang lagi, dimana masukkan kode barang dahulu, masukkan nama barang, terus jumlah dan masukkan harganya. Lanjut kita akan memilih menu tampilkan semua barang. Ini adalah barang yang kita kan. Kemudian kita akan mencari barang, kita ketik menu 3, kemudian menghapus barang. Masukkan barang yang akan dihapus. Kemudian kita akan menampilkan semua barang dan kita akan mencari barang, masukkan kode barang yang akan dicari, akan keluar. Lanjut kita menampilkan semua barang yang kita masukkan tadi, dan yang terakhir kita memilih menu keluar. Nah, di sini dapat kita lihat fungsi output dari masing-masing kode program yang telah kita lakukan tadi. Dan begini, mungkin itu saja yang bisa saya buat dan saya tampilkan. Terima kasih. Baiklah, di sini ada potensi penggunaan program ini, yaitu seperti inventaris sekolah. Yang kedua, seperti usaha kecil dan menengah atau yang disebut dengan UKM. Yang ketiga, praktik belajar coding. Yang keempat, digitalisasi inventaris rumah tangga. Dan yang kelima yaitu dasar pengembangan aplikasi yang lebih lanjut. Kemudian, dari aplikasi ini kita dapat mengetahui potensi penggunaan interpretasi output program, yang dimana
Yang pertama, saat menambahkan barang, user memasukkan data barang yang isinya berupa kode, nama, jumlah, dan harga. Kemudian, program menyimpan data ke dalam vektor inventaris. Output menampilkan konfirmasi, yaitu barang berhasil ditambahkan. Yang kedua, menampilkan barang. Program menampilkan seluruh data barang yang telah disimpan, kemudian menunjukkan bahwa data tersimpan dengan benar dan dapat diakses. Yang selanjutnya, jika ada barang, muncul pesanan seperti yang kedua, ada menampilkan barang, di mana program menampilkan seluruh data barang yang telah disimpan, kemudian menunjukkan bahwa data tersimpan dengan benar dan dapat diakses. Dan apabila jika tidak ada barang, maka muncul pesan seperti inventaris kosong. Yang ketiga, pada saat mencari barang, di mana user memasukkan kode barang yang diinginkan atau yang dicari, dan kemudian jika ditemukan, data barang ditampilkan secara lengkap. Jika tidak ditemukan, maka muncul pesan seperti barang tidak ditemukan. Selanjutnya, menghapus barang, di mana user memasukkan kode barang yang ingin dihapus. Kemudian, jika ditemukan barang dihapus dari vektor dan muncul pesan seperti barang berhasil dihapus. Jika tidak ditemukan, muncul pesan yaitu barang tidak ditemukan. Dan yang kelima yaitu keluar program, di mana user memilih menu keluar, kemudian program berhenti dan menampilkan pesan terima kasih. Selanjutnya, dari aplikasi ini memiliki beberapa manfaat yang dapat kita ketahui. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pengelolaan data, memudahkan pencatatan, pencarian, dan penghapusan data barang tanpa perlu menulis manual. Yang kedua, melatih logika dan keterampilan pemrograman, di mana membantu pengguna, terutama pelajar atau mahasiswa, memahami konsep dasar pemrograman seperti struktur data, kayak misalnya strok dan vektor, dan percabangan dan perulangan, kemudian modularisasi kode atau fungsi. Yang ketiga, mengurangi risiko kehilangan data, di mana data barang tersimpan secara terstruktur dalam program dan tidak mudah hilang seperti data tulis tangan. Yang keempat, dasar pengembangan sistem yang lebih kompleks. Di sini program ini dapat dikembangkan menjadi sistem inventaris yang lebih canggih seperti berbasis database atau tampilan grafis. Kemudian pengalaman implementasi pada dunia nyata, di mana di sini dapat memberikan gambaran nyata bagaimana coding bisa digunakan menyelesaikan masalah praktis sehari-hari. Jadi di sini pada pembuatan aplikasi manajemen inventaris barang sederhana ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata penerapan konsep dasar pemrograman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan bahasa pemrograman C++, mahasiswa dapat melatih kemampuan dalam membuat program modular yang efisien dan terstruktur. Jadi dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini menggunakan struk dan vektor untuk menyimpan dan mengelola data secara efisien. Kemudian penerapan fungsi modular mempermudah pemeliharaan dan pengembangan program. Selanjutnya, menu interaktif memberikan pengalaman penggunaan yang sederhana namun lengkap. Selanjutnya, program ini juga menunjukkan bahwa C++ cocok digunakan untuk membuat aplikasi sederhana yang berguna dalam praktik nyata. Baiklah, segitu saja yang dapat saya presentasikan mengenai aplikasi sederhana ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya.
Dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu dosen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.